Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jika kalian menonton video ini, kemungkinan kalian sudah menonton penjelasan di video sebelumnya. Nah, video ini akan fokus di contoh soal dan bagaimana menjelaskannya step by step. Saya akan berikan beberapa contoh soal dan di akhir saya akan berikan latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah kalian, individu masing-masing. Soal pertama bisa dilihat di sini. Dia menanyakan, berapa perubahan entalpi untuk reaksi ini? Dan apakah reaksi ini endotermik atau eksotermik? Persamaan reaksinya H2 tambah I2 menjadi 2HI. Dan energi ikatannya diketahui. Kalian tidak perlu repot-repot untuk melihat tabel energi ikatan. Nah, berapa? Untuk H dengan H 436 kJ per mol, I dengan I 151 kJ per mol, H dengan I 297 kJ per mol. Semuanya ikatan tunggal. Karena memang kalau reaksinya diketahui, kalau kalian ingin menjabarkan, saya sarankan menjabarkannya seperti ini. Jadi H dengan H tambah I dengan I menjadi H I. Tapi ini ada dua. Jadi terlihat ya, ada ikatannya antara H dengan H, I dengan I, dengan H dengan I. Semuanya terlihat. Agar lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Nah, kita jawab. Nah, kita sudah ketahui berapa daftar energi ikatannya. Nah, tapi tadi kita lihat dari persamaan reaksinya 2HI kan ya? 2HI. Sedangkan nilai HI di sini baru untuk 1. Jadi, kalau kita butuhnya 2, dengan koefisien ini maksudnya mol ya. Jadi, kalau kita butuhnya 2 mol, maka berapa nilainya? Nah, langsung dikalikan saja. 2 kali 297 kJ per mol, hasilnya 594 kJ per mol. Maka baru dimasukkan ke rumus. Yang sudah di video sebelumnya dijelaskan, rumus energi ikatan langsung saja. Delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan kiri dikurang jumlah energi ikatan kanan. Jangan terbalik dengan delta HF. Jangan terbalik. Kalau delta HF kanan kurang kiri, kalau energi ikatan kiri kurang kanan. Oke, bisa dijabarkan lagi seperti ini. H tambah H dengan H ditambah I dengan I kurang produk. Nah, ini yang kanan 2HI. Yang kiri kurang kanan. Nah, berapa jumlahnya? 436 kJ per mol. Langsung saja tambah 151 kJ per mol. Jadi yang di tabel di ruas yang sama-sama di kiri itu ditambahkan, yang sama-sama di ruas kanan ditambahkan. Nah, di totalnya kiri kurang kanan. Setelah ditotalkan, jumlah yang kiri dikurang jumlah yang kanan. Mengerti ya? Matematika itu. Nah, totalnya diketahui hasilnya minus 7 kJ per mol. Jadi apa ini reaksinya? Reaksinya endoterm atau eksoterm kalau minus? Reaksinya berjalan secara eksotermik. Bisa diketahui ya? Jadi kalian di daftar energi ikatannya tidak perlu memainkan positif atau negatif, tapi nanti di hasilnya kalau dia eksoterm, dia pasti akan menunjukkan angka negatif, menunjukkan angkanya negatif. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan delta H reaksi pada reaksi C2H4 tambah H2 menjadi C2H6. Semuanya dalam gas. Energi ikatannya diketahui semua. C dengan H 415 kJ per mol, C rangkap dengan C 607 kJ per mol. Rangkap dengan tunggal akan berbeda nilainya ya. Jangan sampai terbalik. Diperhatikan baik-baik. H dengan H tunggal 436 kJ per mol, C dengan C tunggal 348 kJ per mol. Kita langsung saja. Diketahui persamaan kimianya seperti yang di sebelumnya. Nah, jika kalian bingung, maka disarankan untuk membuat struktur Lewisnya. Kalau kalian kesulitan, selagi kalian masih belajar, bisa cari di internet struktur Lewis dari contoh-contoh soal ini. Nah, kalau di sini diketahui seperti ini. Nah, bisa terlihat ya, antara C dengan C. Aduh, nanti kalau jadi bingung ya kalau ada kayak gitunya. Nah, pakai highlighter deh. Nah, antara C dengan C dengan H, semuanya terlihat. Semuanya terlihat. H dengan H, dengan C dengan C tunggal juga terlihat semuanya di sini. Nah, kita bisa jumlahkan terlebih dahulu nih. Oh, C dengan H di yang kiri
ada 4. C dengan H di kanan ada 6. Nah, kalau kalian mau ngotak-atik dari awal, silahkan. Jadi kita semua bisa tahu semua jumlahnya. Jadi kita semua bisa tahu berapa jumlah dari yang kiri, jumlah ikatan di sebelah kiri dengan jumlah ikatan yang sebelah kanan. Langsung bisa kita hitung jumlah energi ikatan kiri kurang jumlah energi ikatan kanan. Nah, di kiri kita ada 4 CH, CH-nya ada 4, C dengan C rangkap ada 1, H dengan H tunggal ada 1. Sedangkan yang di kanan, ini saya pisahkan gini ya. Nah, sedangkan yang di kanan, ada ikatan C dengan H, jumlahnya berapa? 6. Ditambah ikatan C dengan C ada 1. Nah, kalian bisa ngotak-atik di sini. Di ruas kanan dengan ruas kiri ada yang sama atau enggak? Ada yang sama atau enggak? Nah, di sini ada ikatan C dengan H. Ada ikatan C dengan H di ruas kanan maupun di ruas kiri. Nah, kalian bisa langsung coret aja. Banyakan mana? Banyakan yang di kanan. Nah, kalau yang banyakan yang di kanan, berarti yang di kiri coret aja. Di kiri ada 4, di kanan ada 6. Berarti sisanya ada berapa selisihnya? Berarti selisihnya ada 2. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang di kanan sisa 2C dengan H. Yang lain masih sama. Langsung saja masukkan angka-angkanya. 607 tambah 436 dikurang 2 kali 415 tambah 348. Nah, hasilnya kita jumlahkan dan didapat hasil akhir minus 135 kilojoule. Bisa kita simpulkan, reaksi ini berjalan eksotermik. Reaksi pembentukan dari C2H6. Soal terakhir untuk contoh soal hari ini, ditanyakan entalpi pembentukan NH3 adalah minus 46 kJ per mol. Loh, kok yang udah diketahui entalpi pembentukannya? Nah, di sini diketahuinya jika energi ikatan H dengan N dengan H masing-masing adalah 463 kJ per mol dan 391 kJ per mol. Maka yang ditanyakan, hitunglah energi ikatan N dengan N rangkap. Bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya sama saja, tapi yang diketahui dengan yang ditanyakan berbeda tempat dari yang soal-soal sebelumnya. Nah, langsung saja apa aja yang kita ketahui? Nah, yang diketahui adalah delta HF, pembentukan ya. Delta HF NH3 minus 46 kJ per mol, H dengan H 436 kJ per mol, N dengan H 391 kJ per mol. Nah, reaksinya kalau pembentukan NH3 seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan, kalau pembentukan berarti dia dijabarkan, diuraikan. Reaktannya adalah penguraian dari NH3. NH3 punya apa aja? N dengan H. Tapi N dengan H itu tidak bisa monoatomik. Bisanya diatomik. Maka bisa disimpulkan N2 tambah H2 menjadi NH3. Tapi itu belum setara. Nah, setarakan dulu. N-nya ada berapa? N di kanan ada 1. Nah, di kiri maka dikalikan N-nya setengah N2. Ditambah 3/2 H2 menjadi NH3. Nah, sudah setara kan? Bisa dicek sendiri. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan kiri kurang sigma energi ikatan kanan. Nah, dikalikan semuanya ya. Jadi, angka di depan ikatan ini adalah koefisien. Ini koefisien ini. Jadi, harus dikalikan koefisiennya. Itu salah satunya juga menentukan. Nah, kalau yang 3 di sini, kenapa ada 3? Karena jumlahnya ada 3. Ikatan N dengan H ada 3 kan di sini nih. Nah, mungkin kalian agak bingung, nanti harus coba contoh-contoh soal yang lain ya. Jadi, selain jumlah ikatannya, H dengan H, N dengan H, juga koefisien menentukan di sini. Jadi, kalian harus teliti. Nah, baru dimasukkan. Nah, delta H reaksinya, delta HF ini udah diketahui kan, minus 46 kJ per mol. Nah, dimasukkan yang ditanyakan di sini masih setengah N dengan N, ikatan rangkap. Kenapa ikatan rangkap? Boleh dicari sendiri. Nah, di sini kalian langsung saja masukkan angka-angkanya, H dengan H, N dengan H. Bisa langsung dimasukkan dan totalnya seperti ini. Totalnya seperti ini, minus 46 kJ per mol sama dengan setengah NN
ditambah 654 kJ per mol yang mewakili H dengan H, dikurang 1173 kJ per mol untuk mewakili NH. Nah, untuk memudahkan dipindah ruas ya, dipindah ruas terlebih dahulu saja, yang menyisakan setengah N2 di sebelah kanan kalau di sini nih. Nah, bisa disimpulkan minus 46 kJ per mol ditambah 1173 kJ per mol dikurang 654 kJ per mol. Biar mudah saya pindah ke kiri deh. Nah, dipindah ke kiri setengah N2 setelah dijumlahkan rupanya sisanya tinggal 473 kJ per mol. Nah, tapi di sini masih setengah N2, setengah N dengan N. Nah, yang ditanyakan kan N dengan N saja kan untuk 1 mol, bukan setengah mol. Nah, langsung saja dipindah ruas, maka yang di kiri setengah, di kanan menjadi dikali 2. Totalnya adalah 946 kJ per mol. Nah, hasilnya sudah ditemukan. Yeay! Mantap! Nah, cukup sekian contoh soal untuk hari ini. Di sini, kalian bisa juga mengerjakan contoh-contoh soal yang saya sediakan. Nah, yang pertama, diketahui data energi ikatan rata-rata H dengan H 436, H dengan Cl 431, Cl dengan Cl 242. Besarnya perubahan entalpi pada penguraian 7,3 gram HCl. MR ini diketahui nih, 36,5 menurut reaksi. 2 HCl menjadi H2 plus Cl2 adalah berapa? Bisa dipause, kerjakan sendiri. Soal kedua di sini juga diketahui energi ikatan rata-rata H dengan H, H dengan F, F dengan F. Kalori yang diperlukan untuk menguraikan 10 gram HF menjadi unsur-unsurnya. Bisa dikerjakan juga. Dan satu contoh soal lagi, jika yang diketahui entalpi pembentukan gas Cl2O 75 kJ per mol, energi ikatan gas klorin 242, dan energi ikatan gas oksigen 495 kJ per mol. Hitung besarnya energi ikatan rata-rata untuk Cl dengan O. 3 soal ini kalian kerjakan dan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Jadi tolong dikerjakan terlebih dahulu agar dapat bayangan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jika kalian belum menonton video saya sebelumnya, bisa dilihat di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan semuanya bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa keep healthy, keep learning. Sekian dari saya. Bye-bye. Dadah. Ciao.